Belum sempat menemukan petunjuk yang berarti, perlahan terdengar suara mendengung dari dalam hutan. Itu adalah suara gong yang dipukul pelan dan disusul dengan suara gamelan. Persis seperti apa yang kudengar saat Sekar kesurupan. Tapi, bukannya malam ini bukan bulan purnama? Layaknya iring-iringan kerajaan, dari dalam hutan muncul kereta kencana bersama dengan sinden yang melakukan tari-tarian gemulai. Bahaya semakin kurasakan. Segera aku menarik sukmaku ke dalam tubuh untuk memberitahu Cahyo dan Pak Sardi. Cahyo, sepertinya kita harus bersiap. Suara gamelan muncul dari dalam hutan. Aku memberitahu Cahyo dengan apa yang kulihat. Tapi sekarang bukan bulan purnama, bantah Cahyo. Sepertinya mereka merasakan ancaman. Iring-iringan kereta demit itu juga mengarah ke sini. Pokoknya siap-siap, perintahku. Kami mengambil tabuh waringin dan gong kecil yang kami bawa dan keluar dari rumah singgah. Suara gamelan sudah terdengar dengan semakin jelas. Semua warga, termasuk Pak Sardi, juga serentak keluar dari kediamannya dan berkumpul ke balai desa. Mas Danan, gimana ini? Jangan sampai ada korban lagi, ucap Pak Kades yang menghampiri kami. Tenang Pak, tidak akan kami biarkan. Aku menenangkan Pak Kades sambil memperhatikan gelagat warga mencari apakah ada yang terpengaruh suara gending itu. Pak Sardi, Sekar, mana Sekar? Cahyo yang tidak menemukan keberadaan Sekar menanyakan kepada Pak Sardi yang datang bersama warga. Lah, Nak Cahyo, tadi Sekar pamit mau mengantarkan makanan untuk kalian, ucap Pak Sardi yang mulai cemas. Insting Cahyo memaksanya untuk berlari ke balai desa dan mendobrak pintu kayu yang tertutup di sana. Danan, di sini! Teriak Cahyo memanggilku. Aku berlari dan segera memperhatikan apa yang dilihat oleh Cahyo. Sementara itu, di tengah-tengah warga yang terbaring, Sekar menari dengan gemulai mengikuti irama gamelan dan mengelilingi warga yang terkena kutukan. Sekar, lawan Sekar! Teriak Pak Sardi yang mencoba menghentikan anaknya itu. Namun itu semua sia-sia. Pak Sardi terpental dengan kekuatan besar yang memancar dari tubuh Sekar. Sekar menoleh dengan senyum mengerikan di wajahnya. Satu persatu kalian akan mati. Tidak ada tempat bagi kalian untuk lari. Suara mengerikan terdengar dari mulut Sekar. Cahyo berlari mendekat dan memukul gong dengan tabuh waringin pemberian Mbah Rusman. Suara mendengung panjang terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Tarian Sekar sempat terhenti. Ia terjatuh dan memuntahkan cairan berwarna hitam. Sekar mencoba menari lagi dan dihentikan dengan suara gong yang dipukul oleh Cahyo. Sekar yang kesurupan terlihat semakin kesakitan, namun samar-samar terlihat bayangan wanita yang hampir terpisah dari tubuh Sekar. Laksmi, roh Laksmi yang merasuki Sekar, teriakku pada Pak Sardi. Pak Sardi mengambil posisi dan membacakan doa-doa untuk menghentikan pergerakan demit yang ada di tubuh Sekar. Aku teringat geni paraloka yang ditinggalkan Pak Le. Sebuah mantra pemanggil kuucapkan untuk menarik sebagian dari api itu dan melemparkan kepada Sekar. Sekar yang merasa kepanasan mulai terjatuh dan kehilangan kesadaran. Di hadapanku ada sesosok roh wanita berpakaian kebaya memandangku dengan wajah yang pucat. Aku mengenalnya, itu Laksmi. Sementara itu, suara gamelan terdengar semakin keras. Demit berwujud Laksmi itu pun mendekat hingga menembus tubuhku. Aku kehilangan kesadaran, namun sebuah penglihatan muncul di kepalaku. Terlihat seorang laki-laki berbicara dengan Laksmi. Lihat, ini foto orang tuamu. Aku pastikan mereka akan dihukum mati setelah ini, ucap orang itu mengancam Laksmi. Jangan Aswangga, tolong. Wes cukup kamu mengurung mereka bertahun-tahun, Laksmi memohon sambil menangis. Kesalahan mereka tidak bisa dimaafkan kecuali kamu mau untuk menuruti semua perintahku. Aswangga mencoba mengintimidasi Laksmi. Apa yang kamu mau? Tak lakuin semua asal kamu berjanji membebaskan mereka, ucap Laksmi sambil menutup wajahnya, menahan air mata yang menetes di pipinya. Aku membangun sebuah rumah di sisi belakang hutan. Temui aku di sana setiap malam bulan purnama, perintah Aswangga sambil melemparkan foto kedua orang tua Laksmi dan meninggalkannya. Sebuah rumah kecil terlihat di sisi belakang hutan. Sebuah lampu minyak sudah menyala dengan terang di dalam.
seorang wanita berjalan dengan ragu menuju rumah itu. Ia sempat terhenti di depan pintu, namun rasa sayangnya kepada kedua orang tuanya memaksanya untuk masuk. "Aku sudah di sini. Apa yang kamu mau?" tanya Laksmi. Aswangga tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke arah pintu dan menguncinya. "Harusnya kamu sudah tahu apa yang aku mau, Laksmi," ucap Aswangga sambil menyentuh pipi Laksmi. Laksmi mundur, namun Aswangga menahan kedua tangannya. "Aku tak sanggup melihatnya." Bibir mungil Laksmi dilumat dengan paksa oleh Aswangga. Tangan biadab itu meraba ke seluruh tubuh Laksmi dengan penuh nafsu. Laksmi mencoba melawan, namun tamparan keras menghantam ke pipinya. "Jangan coba melawan, kecuali kamu mau orang tuamu pulang tanpa nyawa," ancam Aswangga. Laksmi ketakutan dan tak berani melawan. Ia hanya pasrah saat kesuciannya direnggut dan tubuhnya dinikmati oleh Aswangga. Terlihat air mata Laksmi tak henti-henti membasahi tempat itu. Setiap malam purnama, Laksmi harus melayani nafsu bejat Aswangga. Sampai akhirnya ia merasakan hal yang aneh pada tubuhnya. Laksmi mengandung anak dari Aswangga. Beberapa kali Laksmi memberitahu Aswangga secara diam-diam. Namun Aswangga menentangnya, tidak percaya. Sampai akhirnya ia mengatakannya di depan warga desa. "Ini anakmu, Mas, anakmu," ucap Laksmi yang kepada Aswangga yang dibalas dengan pukulan keras yang menyebabkan Laksmi terjatuh. Melihat kejadian itu, warga berkerumun dan anak buah Aswangga segera menyusul menghampiri Aswangga. "Perempuan brengsek!" Aswangga memukuli Laksmi tak hanya sekali. Setiap ia akan berbicara, Aswangga menghentikannya dengan menghajarnya. Tidak ada satupun warga yang berani percaya dengan kata-kata Laksmi, termasuk istri Aswangga. "Sudah, bunuh saja!" teriak salah seorang anak buah Aswangga, memanaskan emosi warga. "Jangan, Pak, bicarakan baik-baik dulu," ucap salah seorang warga lainnya. Sekali lagi pukulan yang keras menghantam Laksmi, dan wanita itu hanya diam, berlutut, sambil melindungi janin di perutnya. "Sudah, Pak, sudah. Jangan ada yang mati. Kalau terpaksa, usir saja dia dari desa ini," ucap kepala desa yang merasa takut dengan pengaruh Aswangga dan anak buahnya yang terlihat bengis. "Baik, bawa dia, usir dia dari desa ini," perintah Aswangga kepada anak buahnya. 3 orang bertubuh besar dengan kasar menarik tubuh Laksmi, menyeretnya, membawanya keluar dari desa. Di tengah perjalanan, salah seorang anak buah Aswangga tergoda dengan tubuh Laksmi yang terlihat dari bajunya yang terkoyak. "Koneng alas webie," ucap salah seorang anak buah Aswangga sambil memberikan isyarat kepada teman-temannya. "Wah, pinter gue," ucap temannya sambil tersenyum. Laksmi dipaksa berjalan menyusuri hutan di perbatasan desa itu. Sampai di kedalaman hutan, anak buah Aswangga melucuti pakaian Laksmi hingga tak selai pun benang ada di tubuhnya. Laksmi menangis jadi-jadinya melindungi tubuhnya. Satu persatu anak buah Aswangga memperkosa Laksmi dengan kejam. Pukulan demi pukulan menghantam tubuh Laksmi hanya untuk memuaskan nafsu anak buah Aswangga yang biadab itu. "Memang dasar perempuan goblok. Orang tuamu itu udah mati," ucap salah satu anak buah Aswangga. Di tengah tangisnya, Laksmi mencoba melawan. "Nggak mungkin. Aswangga sudah janji tidak akan membunuh mereka," teriak Laksmi. "Bukan Aswangga yang membunuh mereka. Warga desa kesayanganmu itu yang membuat kedua orang tuamu mati," lanjut anak buah Aswangga sambil tertawa. "Ibumu itu selingkuh dengan kepala desa, dan ayahmu menghamili bocah di bawah umur saat di kota. Ayahmu dihukum rajam oleh warga dan kepala desa, yang akhirnya melarikan diri ke hutan ini, yang akhirnya gantung diri. Ibumu tak berani menahan malu. Dia menenggelamkan diri di sungai. Aku tidak percayakan semua cerita ini." Warga desa Windu Alit yang begitu ramah ternyata begitu kejam terhadap Laksmi dan kedua orang tuanya. "Aku emosi. Jika ini benar, aku harus membuat perhitungan pada Aswangga, Pak Kades, dan warga desa." "Brengsek kalian! Bajingan! Bajingan kalian warga desa Windu Alit! Aku akan membalas semua ini!" teriak Laksmi yang dibalas dengan jambakan anak buah Aswangga
Ia masih ingin melampiaskan nafsunya. "Dendam, aku dendam, kalian harus mati!" teriak Laksmi dengan wajah yang putus asa. Setelah puas menyiksa dan memerkosa tubuh Laksmi, anak buah Aswangga meninggalkan Laksmi tergeletak begitu saja. Hari semakin malam. Tak ada satupun cahaya masuk ke hutan itu. Laksmi tersadar dan menyeret tubuhnya sedikit demi sedikit. Di tengah rasa dendam yang menyelimutinya, ia sampai ke sebuah sendang yang digenangi dengan air yang berwarna hitam. Bau busuk mengelilingi tempat itu. "Mati, warga desa harus mati," bisik Laksmi di setiap langkahnya. Suara gemericik air terdengar. Riak air muncul dari genangan air yang berwarna hitam itu. Sebuah kepala dengan sanggul di kepala muncul dari dalam sendang. Namun tak ada bola mata di wajah itu. Makhluk itu berdiri dan semakin mendekat ke Laksmi. "Aku bisa nolongin kamu membunuh orang-orang itu," ucap makhluk itu pada Laksmi. Laksmi memandang setan itu. Setelah semua yang ia lalui, wajah seram setan itu sama sekali tidak membuatnya takut. "Akan aku berikan apa saja. Yang penting, warga desa pada mati semua," ucap Laksmi kepada makhluk itu. Di sisi lain, suara gong berbunyi. Penglihatanku menjadi kabur. Mataku kembali melihat orang-orang di balai desa. Aku masih terbawa emosi. Selain itu, roh Laksmi masih berdiri di depanku, dan wajahnya tidak lebih dari sejengkal dari wajahku. "Kamu sudah tahu semuanya, Danan? Kamu masih membantu warga desa yang biadab itu?" ucap demit itu kepadaku. Wajahku merah padam. Terlihat di pintu ruangan Pak Kades, berdiri dengan seseorang yang dijaga oleh beberapa anak buahnya. Itu pasti Aswangga. Aku merapalkan ajian lebur sakti pada tanganku dan bersiap menyerang mereka. "Balaskan dendamku, Danan. Balaskan rasa sakitku. Dan jadilah pangeranku di alas mayit," ucap roh Laksmi diikuti dengan tawanya yang mengerikan. Sementara itu, suara gamelan mengalun tanpa henti. Terlihat sesosok demit perempuan berdiri tepat di samping sahabatku, Danan. Kalian yang telah membunuh Laksmi," teriak Danan yang baru saja tersadar dari penglihatannya. Wajah Danan terlihat merah padam. Emosi terpancar jelas dari wajahnya. Sebuah mantra terucap dari mulutnya, dan itu diarahkan ke warga desa. Aku melemparkan gong kecil yang kupegang dan segera menghalangi serangan Danan yang diarahkan ke warga desa. "Danan, Eleng Danan, demit itu mempengaruhi kamu," teriakku sambil menunjuk pada hantu Laksmi yang tertawa dengan mengerikan. Bunuh mereka, Danan. Balaskan dendamku." Demit itu terus membisikkan kata itu ke Danan. "Pinggir Cahyo, jangan lindungi mereka. Mereka lebih biadab dari setan-setan itu," ucap Danan yang masih berusaha menyerang Aswangga. "Aswangga memaksa Laksmi untuk melayani nafsu bejatnya. Anak buahnya memperkosa dan meninggalkan jasad Laksmi begitu saja di alas mayit," teriak Danan dengan penuh emosi. "Warga desa yang menyebabkan orang tua Laksmi mati, terutama si kepala desa barat itu." Aku menoleh kepada Pak Kepala Desa dan Aswangga memastikan kebenarannya. Mereka terlihat pucat dan berusaha meninggalkan balai desa. "Bukan begini caranya, Danan," teriakku pada Danan sembari melindungi Aswangga dan Kepala Desa. "Kalau kau melindungi mereka, aku tidak akan segan-segan," ucap Danan dengan geram. "Hei Danan, aku ini koncomu loh, tenang dulu," ucapku berusaha meyakinkan Danan. Namun Danan tidak peduli. Ia menyerangku dan menerjang keluar mengejar Aswangga dan Kepala Desa. Sebuah pukulan yang diselimuti mantra penguat diujamkan kepada Aswangga. Namun anak buah Aswangga mencoba menahannya dan mereka berakhir dengan terbaring tak berdaya di tanah. "Gimana ini Pak Kades?" tanya Aswangga pada Pak Kades yang ada di sampingnya. "Wes, kamu tenang dulu," jawab Pak Kades sambil menyiapkan sesuatu dari kantungnya. Aku tidak punya pilihan. Sepertinya aku harus melawan Dana dengan kekuatan penuh. Sebelum ia menghabisi warga desa, kematian pun tak cukup untuk membalaskan rasa sakit Laksmi. Danan bersiap sekali lagi membaca mantra untuk menyerang Aswangga. Namun, aku berhasil mementalkannya. "Kalau kamu mau menghabisi warga desa,
berarti lawanmu adalah aku. Ucapku berdiri tepat di hadapan Danan. Baik kalau itu maumu, jawab Danan tanpa banyak bicara. Ajian lebur saketi adalah ilmu pukulan jarak jauh andalan Danan. Ia merapalkan itu dan mengarahkan kepadaku. Sulit untuk menghindarinya. Namun dengan meminjam kekuatan Wanasura, roh kerap pelindung dari hutan Wanamarta, aku mampu melompat setinggi-tingginya dan menghindarinya. Pukulan keras kuhampirkan pada tubuh Cahyo yang membuat ia terpental. Secara fisik harusnya ia tidak bisa menahan pukulanku yang diselimuti kekuatan roh Wanasura. Suara gamelan terdengar semakin keras. Danan merespon suara itu dan bangkit lagi, seolah tak terjadi apa-apa. Ia membaca mantra dan menarik sebuah keris dari sukmanya. Danan, kue, arep mateni aku. Danan tidak menjawab. Kali ini ia sudah benar-benar dikuasai oleh setan Laksmi itu. Ia menghujamkan keris itu, dan setiap serangannya menimbulkan getaran yang sangat kuat. Aku hanya bisa menghindar dan menghindar. Satu tusukan keris itu bisa saja langsung mengakhiri nyawaku. Sesekali aku berhasil menyerang Danan, bahkan dengan kekuatan penuh. Namun suara gamelan kembali memaksa Cahyo untuk menyerangku. Mati! Kalian semua harus mati! Hanya ucapan itu yang terus keluar dari mulut Danan saat menyerang dengan kerisnya. Seandainya aku punya mantra pemanggil seperti Danan, mungkin aku bisa memanggil Geni Baraloka untuk memulihkannya. Tapi sepertinya tidak ada pilihan lain. Aku harus memanggil tubuh fisik Wanasura untuk melawan Danan, walau dengan bayaran sebagian dari sisa umurku. Sebuah pukulan kuhantamkan ke tanah. Danan dan seluruh benda yang ada di sekitarku terpental. Setidaknya jarak ini cukup untuk membuatku melakukan pemanggilan. Danan, jangan dendam padaku. Aku membentuk posisi meditasi dan merapalkan sebuah mantra pemanggil. Namun belum sempat selesai, suara pukulan gong besar terdengar dari dalam hutan. Nada gamelan mulai berubah. Rasa panas terasa dari dalam tubuhku. Alunan nada gamelan terngiang tanpa henti di kepalaku yang memaksa tubuh ini untuk mengikuti iramanya. Pak Sardi, gunakan tabu aturingin itu, perintahku pada Pak Sardi untuk menghilangkan kutukan ini dari tubuhku. Namun sepertinya tidak sempat. Pukulan Danan sudah di hadapan wajahku dan membuatku terpental. Ia mengejar dengan keris di tangannya dan bersiap menghunuskannya kepadaku. Suara pukulan gong dari tabu aturingin mendengung. Kutukanku terlepas. Aku berhasil menggerakkan tanganku dan menahan keris Danan walau dengan luka di tanganku. Sekali lagi pukulan keras dihujamkan Danan padaku. Kali ini dari jarak dekat yang membuatku memuntahkan darah kental berwarna merah dari mulutku. Mati di tangan sahabatku sendiri sama sekali hal yang tak pernah kupikirkan. Namun saat ini keris pusaka yang sudah berkali-kali menyelamatkan nyawa kami sudah berada di depan wajahku untuk menghabisi nyawaku. Tepat sebelum keris itu menusuk jantungku, sesosok makhluk terbang dari arah hutan dan menendang Danan hingga terpental. Eyang Widarpa? Ucapku yang terheran dengan kemunculan sesosok demit kakek tua berambut putih. Ia sama sekali tidak menoleh kepadaku dan terus mengejar dan mengajar Danan. Terlihat Danan kewalahan menghadapi makhluk yang mengaku sebagai leluhurnya itu. Bocah asu, iso-isone kowe dipengaruhi demit koyong ini, makinya sambil tetap menghajar Danan. Merasa terancam dengan kehadiran Eyang Widarpa, roh Laksmi meninggalkan Danan dan bersiap menyerang Pak Kades. Aku mencoba berdiri, namun sepertinya lukaku cukup serius. Pak Kades berlari hingga terjatuh. Sekarang saatnya kamu mati, ucap roh Laksmi yang menerjang merasuki Pak Kades. Kami semua panik. Pak Sardi tak mampu mengejar mereka. Namun tak disangka, roh Laksmi terpental. Sebuah pasak tergenggam dari tangan Pak Kepala Desa. Pria itu berdiri dan terlihat senyum di wajahnya. Dasar demit, sudah mati masih bikin masalah. Pak Kades mengangkat pasaknya tinggi-tinggi dan menusukkan pada dada setan Laksmi itu. Suara gamelan yang meneror desa terhenti. Setan itu tersungkur meronta dan menahan rasa sakit. Tunggu, ada apa ini? Aku tidak mengerti dengan apa yang kulihat. Pak Kades, apa maksudnya semua ini? Pak Sardi mendekat mencari penjelasan, namun ditahan oleh anak buah Aswangga.
Warga desa bodoh, seharusnya kalian bisa hidup lebih lama dengan kutukan ini. Tapi karena semua sudah terbongkar, malam ini kalian semua akan mati sebagai tumbal untuk menguasai kerajaan Demit di alas mayit, ucap Pak Kades dengan raut wajah yang berbeda dari biasanya. Pak Kades menarik rambut roh Laksmi yang tersungkur dan menyeretnya ke arah alas mayit. Ayo Aswangga, jangan lama-lama di sini, perintah Pak Kades pada Aswangga. Danan mulai tersadar. Terlihat tak sedikit luka di tubuhnya akibat perbuatan Eyang Widarpa. Cahyo, Danan segera menghampiriku yang tergeletak tak berdaya. Maafin aku Cahyo, ucapnya yang segera menolongku untuk duduk. Danan menempelkan tangannya pada punggungku dan menyalurkan tenaga untuk memulihkan kondisiku. Ra mungkin tak maaf ke, ucapku pada Danan. Rasa bersalah terlihat dengan jelas di wajah Danan. Tuh kok sate kelatak sih, baru tak maafin kamu. Danan menghela nafas seperti merasa sedikit lega. Tenang Nan, tak beliin sekambing-kambingnya, sak warungnya juga, jawab Danan. Pak Sardi telah menenangkan warga desa dan membubarkannya. Demit Eyang Widarpa masih terlihat mencari sesuatu. Eyang, terima kasih Eyang, ucap Danan. Eyang masih terlihat gelisah seolah berusaha membicarakan sesuatu. Desa ini tidak bisa diselamatkan, Eyang Widarpa memulai kata-katanya. Aku dan Danan menghampiri Eyang Widarpa. Pak Sardi menyusul kami. Maksud Eyang apa? Danan memastikan pernyataan Eyang Widarpa. Gendeng alas mayit itu kutukan para pencari tumbal. Laksmi itu perantaranya. Jelas Eyang. Maksud Eyang? Tanyaku memotong penjelasannya. Kutukan ini sudah disiapkan sejak lama, sejak desa ini didirikan. Kepala desa itu adalah jelmaan iblis penghuni alas mayit. Dia bermaksud menumbalkan seluruh warga desa. Kami semua tak mampu berkata apa-apa. Tidak mungkin, Pak Kades selama ini orang yang ramah dan selalu membantu warga desa. Pak Sardi berkata dengan tidak percaya. Enggak Pak Sardi, saya sudah melihat perbuatan Pak Kades dan Aswangga di masa lalu. Itu benar-benar perbuatan iblis, cerita Danan dengan wajah yang mulai dikuasai emosi lagi. Eyang, kami sudah bawa tabu watu ringin dan kita diharuskan membuat lagi yang lebih besar. Apa ini bisa membantu? Tanyaku. Mungkin bisa. Tabu watu ringin itu bisa menahan warga dari kutukan. Namun demit-demit di alas mayit itu tetap harus kalian hadapi sendiri, jawab Eyang Widarpa. Baik Mbah, kami sudah bersiap untuk itu, ucap Danan. Jangan sombong, yang nanti kalian hadapi itu satu kerajaan demit. Sekarang terserah kalian mau apa. Eyang Widarpa terlihat bingung. Tanpa kami sadar, Sekar sudah mulai sadar dan mendengarkan perbincangan kami. Bapak, warga desa biar Sekar yang jaga. Bapak bantu Mas Danan dan Mas Cahyo saja, ucap Sekar. Dengan berat hati Pak Sardi menyanggupi permintaan Sekar. Semakin banyak yang membantu, harusnya semakin besar peluang kami menyelesaikan permasalahan ini. Eyang, biasanya kan Eyang datang bikin masalah. Kok ini tiba-tiba datang bantuin kami? Tanyaku pada Eyang dengan sedikit penasaran. Bocah gemblong, dengerin omonganku. Eyang Widarpa berkata dengan wajah serius. Ucapanku harus kamu ingat. Aku dan Danan memperhatikan benar-benar apa yang dikatakan Eyang Widarpa. Wong edan kui bebas. Di sisi lain, Eyang Widarpa menyelesaikan perkataannya dan meninggalkan kami. Aku dan Danan masih tertegun dengan apa yang ia ucapkan. Wong edan kui bebas. Danan, aku baru tahu. Ternyata demit bisa ngelucu, ucapku pada Danan. Podo, wes bolah, balasnya. Sementara itu hari semakin malam, nampaknya kami harus memasuki hutan malam ini. Kami melakukan beberapa persiapan dan berkumpul di tempat masuk alas mayit. Mas Danan, Mas Cahyo, sudah yakin? Tanya Pak Sardi. Yakin Pak, Pak Sardi jangan memaksakan diri ya, ucapku padanya. Sejenak aku teringat dengan kejadian di Imah Leweng saat Brakaraswana membunuh Pak Kuswara. Untuk kisah Imah Leweng sudah saya bacain ya, tinggal dicari aja fakta sejarah Imah Leweng. Itu ya di YouTube ya. Kita lanjut. Hati-hati, kita udah disambut, ucap Danan pada kami.
Dari dalam sebuah hutan yang gelap, terlihat makhluk-makhluk halus menunggu hutan sudah menanti kami. Yang mengerikan, setan-setan ini tidak memiliki tubuh yang utuh dan bentuk yang bermacam-macam. "Cahyo, jangan diserang dulu. Aku mau mencari tahu sesuatu," ucap Danan. Danan menarik sebagian dari api geni Baraloka yang tumbuh besar di perbatasan hutan dan menyerang sesosok makhluk berwujud nenek tua yang hanya memiliki satu tangan. Setan itu terbakar dan meronta. Namun tak lama, wajah busuk makhluk itu kembali menyerupai manusia. "Jadi, ini kekuatan geni Baraloka milik Pale?" tanyaku pada Danan. "Kekuatan yang luar biasa. Pemilik ilmu ini pasti sudah mencapai tingkat kebajikan," ucap Pak Sardi yang terkesima dengan ilmu milik Pale itu. Danan menghentikan serangannya ketika makhluk itu mulai tenang. "Benar, tapi bukan itu yang mau tak pastikan," ucap Danan sambil mendekat ke roh nenek itu. "Nek, apa nenek udah tenang?" tanya Danan. "Terima kasih, Cuk. Nenek tidak ngerasain sakit lagi," ucap makhluk itu kepada Danan. "Maaf, Nek, sebelum nenek pergi, bisa sedikit membantu kami kah menceritakan ada apa di alas mayat ini?" ucap Danan pada makhluk itu. Danan benar. Ada baiknya kami mencari tahu kondisi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam. Nenek itu mengangguk dan mulai bercerita pada kami. Jauh di zaman dulu, jauh sebelum ada desa di tempat ini, hutan ini adalah sebuah kerajaan, layaknya sebuah kerajaan. Mereka memiliki patih yang memegang wilayahnya masing-masing. Kerajaan ini yang sangat kuat dan hampir tidak pernah kalah perang. Namun semua berubah ketika saat perayaan kemenangan. Sang raja memanggil sekelompok pemain gamelan, sinden, dan penari untuk menghibur para prajuritnya. Para pejabat sangat senang dengan permainan dari mereka. Hampir semua keinginan para pemain ini dipenuhi oleh para pejabat. Sampai akhirnya keinginan mereka berubah menjadi hal yang mengerikan untuk memainkan pertunjukan. Kelompok gamelan ini meminta 27 pasang telinga yang harus dipersembahkan sebelum pertunjukan. Awalnya para pejabat heran, 27 pasang telinga. Namun karena kerajaan masih memiliki tahanan perang, akhirnya dipotonglah kedua daun telinga tahanan-tahanan itu untuk memenuhi permintaan mereka. Namun ternyata itu hanya permulaan. Permintaan menjadi semakin mengerikan. Telinga, lengan, jari dalam jumlah yang tidak sedikit. Ketika kehabisan tahanan, mereka menggunakan warganya sendiri untuk diambil bagian tubuhnya. Maka setiap terdengar suara gamelan dari istana, warga akan bersembunyi atau meninggalkan kerajaan untuk menghindarkan diri dari permintaan kelompok gamelan itu. Semua menjadi mengerikan ketika tanpa sepengetahuan raja, kedua patih jatuh cinta dengan si penari. Mereka berebutan untuk menarik perhatian wanita itu dengan memberikan apa yang dia mau. Warga yang harusnya dilindungi oleh patih kerajaan dibantai dan dimutilasi untuk diberikan kepada si penari. Apabila penari itu puas, ia akan menemani sang patih semalaman. Hal mengerikan terjadi lagi ketika si penari meminta untuk menjadi ratu kepada dua patih itu. Pemberontakan terjadi. Korban bergelimpangan di mana-mana. Kedua patih mencoba membunuh raja, namun diselamatkan oleh seorang patih yang masih setia. Karena tak mampu menahan pergolakan yang terjadi, sang patih dan raja mengajak warga yang masih bisa diselamatkan untuk meninggalkan kerajaan. Namun karena merasa bersalah dengan apa yang terjadi, raja kembali ke kerajaan seorang diri. Sang raja menantang kedua patih untuk bertarung dengan posisi raja sebagai hadiahnya. Dengan syarat pertarungan dilaksanakan di benteng istana, disaksikan semua para pengikut patih dan diiringi oleh kelompok gamelan itu. Permintaan disanggupi. Seluruh pengikut kedua patih berkumpul menyaksikan. Benteng istana menjadi dipenuhi oleh orang-orang yang sebelumnya saling bertarung. Rupanya, sang raja memiliki rencana. Di tengah pertarungan, ia menggeser beberapa batu pondasi dan menggunakan ajian ilmu pramuk bumi untuk menghancurkan benteng dan mengubur semua manusia yang ada di sana, termasuk dirinya. Nenek itu mencoba menyelesaikan ceritanya. "Nek, lantas mengapa sekarang tempat itu dipenuhi oleh banyak demit, Nek?" tanyaku.
Penari itu ternyata jelmaan iblis laknat. Semua permintaan itu adalah tumbal untuknya. Semua warga yang mati karena permintaannya kini menjadi demit. Dan kami hanya bisa menghilangkan rasa sakit bila meminum darah manusia. Jelasnya, sekarang ia tinggal di Sendang Banyu Ireng, tempat di mana kerajaan itu hancur. Dan seorang patih biadab itu menjelma menjadi manusia yang mendirikan desa di ujung hutan ini. Ia sudah beberapa kali merubah wujudnya. Kami segera memikirkan tentang kepala desa. Bisa jadi setan patih kerajaan ini yang menjelma menjadi seorang kepala desa untuk mengumpulkan tumbal si demit berwujud penari itu. Terima kasih, Nek. Semoga tenang di alam sana, ucap Danan sambil melepaskan roh nenek itu yang perlahan menghilang. Setelah mengetahui kondisi di alas mayit, kami masuk ke dalam hutan yang dikelilingi oleh makhluk halus, korban pembantaian yang diceritakan tadi. Mas Danan, demit-demit ini jangan dihabisi. Biarkan geni Baraloka bertambah besar dulu. Biar nanti saya yang menenangkan mereka, ucap Pak Sardi pada Danan. Terlihat rasa simpatik muncul dari ucapan Pak Sardi setelah mendengar cerita dari hantu nenek tadi. Baik Pak Sardi, kita gunakan geni Baraloka seperlunya saja, balas Danan. Kami membaca ajian pelindung dan berusaha meninggalkan demit itu tanpa pertarungan dan berhenti di sebuah sendang yang digenangi air berwarna hitam. Di atas sendang itu telah berdiri bangunan candi dengan batu berwarna hitam dan sebuah gong besar yang terletak di tengah sendang. Mataku melihat sekitar, mencari kayu pohon beringin tua yang sudah membatu seperti yang diceritakan Mbah Rusman. Kami mendekat, namun langkah kakiku terhenti ketika muncul dua makhluk yang kami kenali, Pak Kepala Desa dan Aswangga. Di belakangnya muncul wanita berpakaian sinden lengkap dengan sanggulnya. Wajahnya semakin mengerikan ketika tidak terlihat bola mata di lubang matanya. Tak berhenti sampai di situ. Pada sebuah pohon tergantung jasad seorang wanita yang sudah membusuk dengan tubuh yang mengenaskan. Itu jasad Laksmi. Danan terlihat geram, namun kali ini ia tidak terbakar emosi. Cahyo, kali ini kamu gak akan menghalangiku kan? Tanya Danan padaku. Menghalangi? Aku yang akan menghabisi mereka duluan, jawabku sambil menerjang setan-setan itu. Dengan ajian apa Danan akan menghabisi kepala desa dan Pak Aswangga? Karena kepala desa ini ternyata sakti sekali, perwujudan dari patih yang menjelma sebagai sosok manusia yang niatnya untuk mengumpulkan tumbal untuk junjungan demitnya, yaitu sang penari yang tinggal di Sendang. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Joseta, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.